Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena masih kurang semangat, ibu lagi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini anak-anak? Ada sehat semua ya? Enggak, saya sakit. Sakit kenapa bu? Hatinya sakit. Habis putus ya bu. Ini ibu lihat kok masih kurang nyaman ya di kelasnya. Iya bu. Rapi dulu kursinya, rapin. Iya. Sampah masih ada di mana-mana. Kalau kan kita di luar kelas aja bu. Kalau kan Sudah ya. kita di lapangan. Kalau dia Udah oke, udah rapi? udah ya bu. Nah oke, selanjutnya siapin bukunya, alat tulis. Apa yang ibu paparkan ya, nanti akan jelasin di depan. Nah oke, sebelum kita masuk ke pelajaran kita, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Nah, pimpin doa Sari. Ini gimana? Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan doa tadi, semoga pelajaran kita membawa berkah. Amin ya robbal alamin. Siapa yang nggak hadir? Hadirnya ibu. Kemana hadirnya? Lelas. Oke. Kita lanjut aja pembahasan kita pada hari ini ya. Siap. Nah, jadi kan materi sebelumnya kita sudah membahas tentang mengimani oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kita mempercayai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah ada, yaitu wujud. Nah, dan sudah pasti Allah itu mengutus para orang yang dipercayanya, yaitu para nabi dan Rasul. Nah, maka kali ini kita akan mempelajari tentang apa itu iman kepada nabi dan rasul Allah. Nah, kalian ada yang tahu nggak apa itu iman kepada nabi dan rasul Allah? Percaya. Ada yang lain? Enggak. Sari tahu ya? Ajarannya. Nah, dengar ya. Nah, jadi iman kepada nabi dan rasul Allah itu bahwasanya kita mempercayai Allah itu telah mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Oke, selanjutnya umatnya itu kita ya sebagai manusia. Nah, selanjutnya itu ada perbedaan nabi dan rasul. Nah, jadi di sini nabi dan rasul itu tidak sama, melainkan mereka itu mempunyai perbedaan. Secara bahasa, nabi itu berarti membawa berita, sedangkan rasul itu berarti utusan. Dan secara istilah, nabi itu menerima wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan rasul menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikan kepada umatnya. Nah, jadi di sini sudah jelas ya bahwasannya itu memiliki perbedaan. Sebagaimana nabi itu menerima wahyu, yaitu Allah memberikan wahyu kepada nabi melainkan untuk dirinya sendiri. Nah, sedangkan rasul yaitu diwajibkan untuk menyampaikan wahyunya kepada umatnya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada tugas nabi dan rasul. Yang pertama yaitu ada sebagai saksi bagi umatnya. Ada yang tahu nggak itu bagaimana? Bu, tahu nggak bagaimana? Apa bu? Yang pertama sebagai saksi bagi umatnya. Nggak tahu. Nah, jadi itu ketika akhir nanti hari kiamat. Nah, jadi itu nanti para nabi dan rasul itu akan menjadi saksi sebagaimana umatnya di muka bumi ini. Nah, terus yang kedua itu ada sebagai pembawa kabar gembira. Nah, jadi tugas nabi dan rasul itu akan membawa kabar gembira pada umatnya. Contohnya seperti, ayo nanti kamu akan masuk surga gitu. Maka nabi itu akan membawa kabar gembira bagi umatnya. Nah, yang ketiga itu sebagai memberi peringatan. Nah, jadi tugas nabi dan rasul di sini itu sebagai memberi peringatan, yaitu bagaimana kita itu dilarang berbuat dosa seperti mencuri, meninggalkan sholat. Maka itu nanti nabi itu memberi peringatan. Kita akan ditunjukkan bagaimana seharusnya nabi itu akan
amar ma'ruf nahi munkar. Nah, yang keempat yaitu sebagai juru dakwah. Nah, jadi di sini tugas Nabi dan Rasul yaitu sebagai juru dakwah, yaitu membawa kebenaran bagi umatnya. Next selanjutnya itu ada mukjizat bagi Nabi dan Rasul. Nah, bisa dibaca Rizka? Mukjizat bagi Nabi dan Rasul. Secara bahasa, mukjizat berasal dari dari bahasa Arab ajaza yang berarti melemahkan. Secara istilah, mukjizat adalah peristiwa luar biasa yang terjadi pada diri seorang nabi atau rasul sebagai bukti kenabian atau kerasulannya yang bertujuan untuk melemahkan orang yang tidak percaya atau ingkar terhadap para nabi dan rasul Allah. Nah, jadi ini ya pengertian mukjizat pada Nabi dan Rasul. Nah, jadi secara umum itu mukjizat itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu ada mukjizat yang bersifat material, indrawi dan lokal, dan yang kedua yaitu mukjizat yang bersifat non materi, logis dan dapat dibuktikan sepanjang masa. Nah, ini contoh yang pertama tadi yaitu Nabi Ibrahim. Maka pada zaman dahulu itu pernah ya, itu Nabi Ibrahim tidak bisa terbakar oleh api. Nah, yang kedua yaitu ada Nabi Musa. Mukjizatnya apa? Yaitu bisa membelah lautan. Dan yang ketiga yaitu Nabi Isa menyembuhkan orang sakit. Contohnya seperti orang buta. Jadi Nabi Isa ini bisa menyembuhkan. Dan yang keempat yaitu Nabi Nuh. Mukjizatnya apa? Menyelamatkan rumah. Nah, yang kedua tadi ada yang contohnya yang non material, yaitu bagaimana contohnya pada masa sekarang yaitu masih terjaga. Contohnya adalah Al-Quran, yaitu adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Terus bisa terbelahnya bulan menjadi dua. Nah, terus Isra Mi'raj itu adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nah, oke, selanjutnya itu ada sifat-sifat Nabi dan Rasul. Yang pertama yaitu ada sidik, jujur atau benar. Contohnya bagaimana? Ayo, gimana contoh sidik dalam kehidupan sehari-hari? Tidak berbohong, Ibu. Oke, yang kedua yaitu ada amanah, terpercaya. Gimana, Nisa? Contohnya? Kalau saya disuruh bikin PR sih kerjakan. Nah, benar sekali ya. Terus yang ketiga yaitu ada tabligh, menyampaikan. Bagaimana, Nisa? Contohnya? Misalnya dititipin pesan dengan guru disampaikan kepada dia yang dititipkan. Nah, benar sekali ya. Nah, terus yang terakhir yaitu ada fatanan, yaitu cerdas atau pintar. Bagaimana aja contohnya? Contohnya itu kita cerdas dalam belajar, memahami pembelajaran yang telah diberikan oleh guru. Nah, benar sekali ya. Begitu ketika kita diberi PR, maka kita harus mengerjakan. Oke, selanjutnya. Selanjutnya itu ada meneladani Nabi dan Rasul setiap hari. Ini dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang pertama yaitu belajar dengan rajin. Contohnya bagaimana? Yaitu ketika guru memberikan kita PR, maka kita harus mengerjakannya. Jangan kita mengerjakan tas di sekolah. Nah, yang kedua yaitu ada menjaga kebersihan. Sebagaimana ada hadisnya az-zakatu minal iman, yaitu kebersihan sebagian dari iman. Dan yang ketiga yaitu menolong teman. Nah, jadi di sini kita saling tolong menolong. Ketika ada teman kita yang kesusahan, maka kita harus menolongnya. Nah, selanjutnya yaitu ada pentingnya meneladani Nabi dan Rasul. Yang pertama yaitu agar kita menjadi pribadi yang baik, berakhlak mulia dan selalu menolong sesama. Yang kedua yaitu meneladani Nabi dan Rasul mendekatkan kita kepada Allah. Nah, jadi dengan kita meneladani Nabi dan Rasul, maka kita itu senantiasa akan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ini bagaimana peran iman kepada Nabi dan Rasul bagi generasi digital? Ada yang tahu nggak? Ayo Ibu. Apa Ibu? Adapun peran iman pada Nabi dan Rasul untuk generasi digital itu dengan cara menerapkan sifat-sifat Nabi yang 4. Apa aja sifat Nabi yang 4? Yaitu yang pertama ada Sidik. yang kedua Amin.
memberikan waktu kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul, Nabi dan Rasul karena kemurahannya agar manusia mendapatkan bimbingan dalam meraih kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Nah, oke, jadi mungkin itu saja ya pembahasan kita. Jadi sebelum kita tutup, mari kita ini ada video pendek ya, kita hafalkan sama-sama ya. Baik, Bu. Bisa diikutin ya. Idris, Nuhud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Yakub, Yusuf, Ayub, Suhaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Akhirul Anbiya, Muhammad Al-Mustafa. Kita ulangi sekali lagi ya. Yang semangat, yang semangat. Bisa. Ayo mari kita ulang sama-sama. Ada Idris, Nuhud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Yakub, Yusuf, Ayub, Suhaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Akhirul Anbiya, Al-Mustafa. Sudah pada hafal kan semuanya? Nah, mungkin cukup itu saja materi kita pada hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Saya sebagai guru mohon maaf bila ada kesalahan. Kita akhiri dengan membaca alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri usikum bitaqwallahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.